khairu man shalla wa qam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ihsan, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Darut Tanwir Al-Ustadz Ibnu Majah. Ya, panjangnya panjang. Bapak Kiai Sugiri, terus Pak Kesra tadi ada, Bapak Sahroni, para ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya dapat hadir di majelis maulid, ya, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jam 11. Ya. Ini saya disuruh ceramah berapa jam, Bu? Satu jam. Kurang, belum dikasih apa-apa udah kurang aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur tradisi maulid, ya, di negara kita Indonesia sangat subur. Ini gini hari masih aja ada yang maulid. Saya sendiri, majelis saya di Cibitung, maulidnya tanggal 1 Desember. Ya. Karena selama ini saya yang diundang maulid, jadi nggak sempat bikin maulid. Ya, saya baru rencana melaksanakan maulid, ya, insya Allah dengan izin Allah tanggal 1 Desember. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita maulid itu sebetulnya sebuah pendekatan, ya, taqarrub, sebuah taqarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mempunyai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya daripada berkata bahwa maulid itu tanda cinta, saya nggak berani bilang begitu. Tetapi saya lebih sreg mengatakannya perayaan maulid ini sebuah pendekatan cinta. Kayak seorang lelaki pengen punya kekasih, nah dia melakukan pendekatan, ya, perhatian, memberi, nah, itu belum tentu cinta karena belum diterima. Itu pun sudah bahasanya cinta, padahal baru pendekatan. Nah, semoga pendekatan ini diterima dan kita memiliki cinta. Saya ingin cerita sedikit, Bu, bahwa di dunia ini tidak ada perayaan maulid yang semeriah di negara kita. Dan pemerintah kita juga memberi kebebasan yang tiada terbatas. Itu tidak ada tandingannya di dunia. Ibu jangan mengira di negara-negara Arab mereka menyelenggarakan maulid sama dengan kita, tidak. Di negara-negara Arab itu yang menyelenggarakan maulid itu hanya orang sufi, hanya orang tarikat.
syekhnya dengan murid-muridnya, udah. Masyarakat umum, masjid-masjid, musola-musola, majelis taklim, nggak ada maulid. Hanya ada di Mesir, di institusi Al-Azhar. Itu pun di pusat saja. Satu negara. Selebihnya adalah tokoh-tokoh sufi di majelisnya masing-masing. Juga tidak digelar umum untuk masyarakat, tidak, hanya untuk anggota atau murid-murid tarekatnya saja. Itu di seluruh dunia Arab. Ada di Maroko misalnya, rajanya bikin maulid, ya, maka udah satu aja selain ahli tarikat. Tetapi di Indonesia, TK bikin maulid, Ibtidaiyah bikin maulid, SD bikin maulid, Sanawiyah, SMP, Aliyah, SMA, perguruan tinggi, desa, kecamatan, kabupaten. Yang paling banyak ibu-ibu. Ibu-ibu majelis taklim semua bikin maulid, bapak-bapaknya bikin maulid, dicampur dengan orang-orang tarekat. Saya ngebayangin kalau naik kapal helikopter bulan maulid itu penuh suara orang baca maulid, ya, baca selawat pagi, sore, malam, ya, itu hanya ada di negara kita, ya. Saya berpikir barangkali kita, negara kita aman, pemerintah juga sangat dekat ya dengan rakyat, ya. Kalau orang pernah keluar negeri, Bu, apa yang terjadi, ketegangan misalnya, kalau ada ketegangan antara pemerintah dan ulama, hampir kalau dibanding negara-negara lain itu tidak ada. Karena pemerintah kita sangat menghormati ulama. Buktinya bikin maulid. Saya diceger dari dulu kalau maulid saya bawa ulama dari luar negeri. Saya gilir kadang dari negara ini, dari Mesir, dari Syria, dari Lebanon, ya, kadang dari Baghdad atau dari Turki, ya. Itu izinnya gampang banget, ya. Ini satu anugerah kita sebagai rakyat Indonesia, bersyukur, ya. Dulu waktu krisis moneter, saya ingin cerita sedikit. Tahun 99, ketika itu saya di Mesir, Bu. Berita tentang Indonesia sangat buruk sekali. Itu membuat saya di negara orang waktu itu malu. Karena setiap ketemu dosen-dosen, ketemu para ulama, selalu tanya, gimana negara kamu nih? Gimana negara kamu? Itu rasa malu. Saya dulu pernah bercita-cita pengen pindah warga negara. Saya milih kalau nggak ke Belanda, ke Inggris. Itu dua negara itu saya udah urus, dan sudah ada peluang, sudah tinggal nentuin waktu berangkat, ya, saya berubah warga negara. Tapi karena saya punya guru, saya izin. Ketika saya katakan kepada guru saya, kata guru saya, kenapa kamu ingin pindah dari warga negara yang ditakdirkan, yang dipilihkan oleh Allah? Saya bilang negara saya hancur, saya pulang rasanya mustahil untuk dirubah. Lalu guru saya menasehati hanya beberapa kalimat saja. Andaikan di dalam dirimu berubah, maka kamu tidak putus asa untuk merubah yang ada di luar dirimu. Kamu putus asa untuk melakukan perubahan karena di dalam hatimu, dirimu tidak ada perubahan. Itu ngedengar nasihat seperti itu, Bu.
langsung hilang itu. Ya, saya terima 100%, sami'na wa ata'na, bubar langsung, nggak jadi saya pindah warga negara. Tetapi setelah saya pulang tahun 2012. Tadi Ustadz Ibnu Majah bilang saya di Mesir 20 tahun, padahal 25 tahun. Saya di Mesir, Bu, pulang bawa anak berapa ya? 6. Kelamaan di Mesir sampai punya anak 6, istri 3. Ya ntar dulu, ntar ceritain dulu. Hilang 1, jadi tinggal 2. Tapi dapat anak semua. Pulang dari 2012 itu anak saya 7. Nah, pulang nambah 5. Bujuk. Ya. Nah, setelah saya pulang dan sejak tahun 2012 sampai hari ini, saya bersyukur jadi rakyat Indonesia. Setelah sering berada di luar, ternyata kita bandingkan nikmat aman, nikmat damai, nikmat gotong royong, nikmat mendapat keleluasaan ya, dari pemerintah yang tidak ada di negara lain kecuali di sini. Ini nikmat yang perlu disyukuri. Oleh karena itu, Bu, kalau pemilihan, pilih yang betul-betul baik. Kita hanya perlu itu saja, kesadaran memilih. Ini kan zaman pemilihan nih ya, kesadaran kita untuk memilih. Jangan cuma karena dikasih Indomie nah, terus milih. Lihat, ini negara ini sudah nikmat, apalagi kalau kita punya kesadaran memilih pemimpin yang baik, yang moralnya baik. Wah, itu surga rasanya di Indonesia ini. Ini aja kita katanya dapat pimpinan kurang baik, ini aja udah nyaman ya. Atau jangan-jangan kalau dapat yang baik malah nggak nyaman ya. Ya, ini ya berkenaan dengan pemilu ya, itu sebetulnya yang patut kita lakukan ya, sebagai warga negara Indonesia. Itu yang saya lihat, bahwa kita perlu kecerdasan untuk memilih pimpinan. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali ke tema tadi, bahwa kita Maulid ini sebetulnya melakukan pendekatan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena kita belum mempunyai cinta. Kita belum mempunyai cinta. Saya hari ini Maulidnya ini judulnya tentang cinta. Ya. Manusia itu, Bu, terdiri dari 2 unsur, jasad dan rohani. Kedua-duanya menerbitkan cinta. Namun cinta yang keluar dari jasad ini cinta syahwat, dan itu Allah ciptakan untuk kebahagiaan jasad. Cinta syahwat ini antara lain cinta wanita kalau laki-laki, kalau perempuan ya cinta pria, cinta harta, cinta tahta, cinta Toyota, cinta yang angkanya berjuta-juta. Ya, itu hakikatnya cinta itu cinta kepada diri sendiri. Karena itu keinginan.
untuk kebahagiaan, maka cinta itu kepada diri sendiri. Ya, ini sebelum kita masuk kepada cinta yang dibicarakan dalam agama, kita bicara tentang cinta yang kita kenal, yang semua manusia mengalaminya tanpa kecuali, yaitu cinta syahwat. Bu, ketika laki-laki mengatakan kepada perempuan, aku cinta padamu, itu benar apa betul, Bu? Laki-laki bilang aku cinta padamu, itu bohong apa benar? Tahu ya bohong ya. Itu bohongnya berapa persen? Ya. Saya bilangin, itu bohongnya 100%. Ya. Saya berdiri dah. Ya. Duduk nyesek perut saya. Jadi cinta itu ada dua. Cinta yang terbit dari tubuh ini, dari panca indera, dari anggota tubuh semua. Nah, cinta ini sebetulnya cinta kepada diri sendiri. Bu, kita tidak diciptakan oleh Allah untuk mencintai orang selain diri kita, tidak. Ini pahami ya, saya ini ngaji ya, ngaji. Maka perlu dipakai betul pikirannya, otaknya. Kita tidak diciptakan oleh Allah, ya, cinta itu untuk mencintai kepada sesuatu yang di luar diri kita. Artinya cinta syahwat itu cinta individu, anania, egoisme, cinta kepada diriku sendiri. Itu memang Allah menciptakan itu, karena tidak ada yang menjaga kita kecuali kita. Ibu, saya tanya, kalau ibu, ya, ibu ini umum ya, bukan siapa-siapa, itu rumah ibu, rumahnya terbakar, ibu terbakar di situ, suaminya masuk nggak ke api, Bu? Wah, kan tahu tapinya. Ibu juga kalau suami kebakar di dalam rumah, ikut kebakar nggak? Berarti kita diciptakan, tubuh kita ini untuk mencintai diri kita saja. Makanya jangan pernah bergantung kepada orang, bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada suami. Suami mah nikah lagi. Lah iyalah. Bu, ibu mati nih, suami nangis, itu bohong nangisnya. Itu tadi tuh, jangankan mati, hidup gimana? Dah, siap. Berarti saya ketemu udah dalilnya, ibu. Artinya ibu memahami bahwa cinta yang terbit dari tubuh ini adalah cinta kepada diri sendiri. Karena manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Kedua-duanya ada cinta. Nah, kita bicara cinta yang pertama dulu. Jadi ketika laki-laki mengatakan aku cinta padamu, ya, saya terjemahin. Sebetulnya begini, Neng, kata laki-laki nih, aku cinta padaku. Ambillah cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Iya, dengerin dulu, jangan bohong-bohong, dengerin. Laki-laki bilang aku cinta padamu, itu bohong. Sebenarnya aku cinta padaku. Ambillah cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Penuhi keinginanku, temenin tidurku, siapkan makananku,
Jangan bikin marah aku, bahagiakan aku. Kan berarti cinta kepadaku. Perempuan juga sama, Pak. Kata perempuan, sama bang, saya cinta kepada saya nih, ambil cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku, bikinin rumah, beliin mobil, beliin gelang, dapur ngebul terus. Kalau enggak, ngamuk. Selama saling mencintai, ya, kedua belah pihak dengan cinta kedua belah pihak masing-masing, maka dia akan bersatu. Nah itu, makanya kita tidak boleh bergantung. Kalau tidak ada unsur ibadah, kita melakukan, memenuhi keinginan orang lain, mungkin umat Islam putus asa. Maka lihat, Bu, di negara-negara Eropa banyak yang gak nikah. Kenapa? Ngapain ngurusin orang lain? Tetapi di negara Islam banyak yang poligami, bukan sekedar nggak nikah, anaknya ngebriak. Ini orang sini semua kan arti ya ngomong. Nah ini cinta yang Allah ciptakan dari tubuh ini, itu memang cinta untuk menjaga diri kita sendiri. Tidak ada yang membahagiakan kita kecuali kita. Tidak ada. Kalau kita tidak bawa agama, selalu sakit hati kita berbuat baik kepada orang, kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Dah, ini singkat-singkat ya. Yang kedua, cinta yang tumbuh dari rohani. Inilah yang dibicarakan oleh agama. Inilah yang dikatakan ukhuwah Islamiyah, mencintai orang lain karena Allah. Ini. Nah, cinta dari rohani ini, inilah cinta yang bisa kita berikan kepada orang lain. Baru bisa kita mencintai orang lain selain diri kita dengan cinta rohani. Apa cinta rohani itu? Jika di dalam rohaninya tumbuh sifat-sifat mulia, akhlak, maka terbit cinta itu. Jika tidak, maka timbulnya kebencian. Timbulnya hanya punya cinta fisik, cinta hayawani, cinta syahwani, terus cinta yang bermasalah itu. Coba ibu hafalin, kumpulin puisi-puisi, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, kidung-kidung, apa sajalah, pantun-pantun tentang cinta seluruh dunia ini. Cinta fisik, semuanya menyanyikan, melantunkan kekecewaan. Hanya harapan bahagia, tapi nyanyiannya nggak ada yang bahagia. Aku kecewa, aku merana, aku duka, engkau tinggalkan. Ada lagu Bang Thoyib, lagu ya. Coba ibu masuk ke teks-teks agama, cinta yang dilantunkan oleh para aulia, orang-orang soleh, semuanya kebahagiaan. Qasidahnya, syairnya, pantunnya, prosanya, semuanya tentang kebahagiaan. Jadi cinta yang kita perlukan, karena ketika kita dilahirkan, tubuh ini sifatnya sempurna, terus tumbuh cinta. Anak kita perempuan atau laki umur 12, 13, sedang malas-malasnya tuh, egois, nggak sabaran, kagak mau ngerti, ya udah maunya nggak ada perhatian. Tapi apabila mulai demen orang, timbul kok berubah, sabar, mau nungguin, mengerti. Karena sebetulnya cinta kepada diri sendiri. Nah, cinta rohani
perlu sifat-sifat mulia itu dulu. Kita punya akhlak sabar, ridho, mengerti, paham, baik sangka, memaafkan, peduli kepada orang lain. Itu akhlak. Jika akhlak itu ada dalam rohani kita, tumbuh cinta hakiki itu. Nah, baru kita boleh mencintai orang selain diri kita, menyabari dia, memaafkan dia, memaklumi dia, melupakan kesalahannya, tidak buruk sangka. Ini cinta. Bagaimana untuk mendapatkan cinta? Dengerin, Bu. Bagaimana untuk mendapatkan cinta rohani ini? Kalau cinta fisik ada bersama lahirnya manusia ke dalam bumi, tapi rohani Allah kasih agama. Agama inilah sarana untuk mendapatkan cinta. Kalau cinta fisik, kekasihnya adalah diri sendiri. Ya, ini saya tahu ini tinggi sekali, makanya perlu perhatian. Ya. Ini Pak S3 juga ini nggak sampai nih ilmunya nih, ya. Maka perhatiin baik-baik. Ini kita sering dengar ceramah di bawah ketawa-ketawa, akhirnya otaknya bontok jadinya, ya. Coba sekarang pakai otaknya, pelan-pelan dengerin. Cinta yang keluar dari tubuh kita bersama lahirnya tubuh ini, sudah ada cinta kepada diri sendiri itu. Sebetulnya itu kudrat dari Allah dan ketentuan dari Allah, dan itu juga pemeliharaan Allah sebetulnya kepada diri kita. Allah tumbuhkan cinta untuk diri kita. Namun kita tidak dapat menyayangi orang lain karena cintanya kepada diriku. Jadi pencintanya dia, kekasihnya dia, aku. Makanya tadi, aku cinta padaku, cintai aku dengan cintaku. Nah sekarang seorang perempuan, sebelum nikah dia puji-puji laki-lakinya. Hanya engkau bang di dunia ini, engkau dewaku, tanpamu hidupku udah kacau dah, ya. Kemanapun engkau pergi aku ikuti, aku akan sabar bersamamu. Wah udah, aku sumpah setia, macam-macam. Begitu habis akad nikah, saya tanya ibu nih, begitu habis, tadi sebelumnya ngomongnya begitu tuh, begitu habis akad nikah, maaf, ternyata lakinya bencong. Diterusin nggak? Langsung berubah, dasar engkau binatang kejam sekali, engkau sungguh memang berencana untuk menyakitiku, mempermalukanmu, engkau bukan manusia. Keluar tuh dah. Cuman satu nggak dapat, itu doang. Ngamuknya bukan main. Artinya bahwa jangan pernah kita menuntut cinta kepada orang lain, memang nggak ada. Ini jika kita paham, maka kita tahu bagaimana berinteraksi dengan orang. Ketika kita berinteraksi dengan orang, ini urusan agama. Kita perlu agama, apa etikanya, apa hukum syariatnya, apa adabnya, baru kita bahagia. Coba agama mengatakan kalau ada orang jahat kepada kita, Allah memberi pahala kita, Allah memaafkan dosa kita. Orang yang berbuat jahat itu adalah dia sedang meluahkan sifat jahatnya, bukan menjahati kita. Karena itu yang dia punya, itu yang dia beri. Atau mungkin itu cerminan kita. Ya. Orang kalau ibu-ibu berpapasan dengan orang, orangnya merengut. Kita merengut nggak? Nah begitu orang merengut, kita malah nanya, tuh orang merengut, padahal itu cermin kita. Ya. Makanya ketika ada orang jahat kepada kita, yang pertama kali kita koreksi diri sendiri dulu. Takut itu cermin kita.
Kalau kita pengen punya cermin yang baik, kita berikan yang baik. Kalau punya itu juga. Orang kalau punya sifat kemuliaan, dia akan memuliakan. Tapi kalau nggak punya, orang nggak punya kan minta. Punyanya sebetulnya keburukan tidak ada, cuma dia tidak punya kebaikan, maka yang dia berikan lawan dari kebaikan. Nah, kita disuruh, ahli surga itu ada 3 kata Nabi. Orang yang menyambung kepada yang memutus silaturahmi. Pahami baik-baik. Orang yang memberi kepada orang yang sudah memutuskan pemberian itu kepada kita, tidak memberi, memutuskan untuk tidak memberi. Dan yang ketiga adalah orang yang memaafkan atau berbuat baik kepada orang yang jahat. Dia tidak jadi cermin orang lain karena dia kuat, dia malah akan mendapat cermin kebaikan dia dari orang lain. Itu agama. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang, kita memang perlu agama, dan agama hadir. Maka, ya, perhatikan. Maka, ketika kita melaksanakan agama, kita perlu melakukannya karena Allah, agar Allah memberikan sifat-sifat mulia ke dalam rohani kita. Kalau sudah Allah berikan sifat mulia, baru tumbuh cinta itu. Baru dia orang yang tahu bagaimana memperlakukan orang, dan disebut orang itu beradab. Karena tahu di tempat ini akhlaknya yang dia pakai di tempat itu. Ya. Kalau dikasih ini dia sabar, dikasih itu dia ridho, dikasih ini dia tawakal, berbuat itu dia ikhlas, melakukan ini dia sidik. Dia tahu bahwa dia berhadapan kepada Allah dengan agama ini. Jika tidak seperti ini memahaminya, maka orang melaksanakan kebaikan dan agama itu demi kemaslahatan dirinya juga, dengan nafsunya. Ya Bu. Jadi kita melakukan hal-hal keagamaan nih, ini pendekatan agar Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Karena kita, bukan amin, ini bukan doa Bu, amin baik ya. Agar kita memiliki cinta. Nah, terakhir Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini saya terjemahkan dengan terjemahan apa? Dengan terjemahan pendekatan yang tadi kita ceritakan. Kalau seorang laki-laki mencintai perempuan, tidak bisa kecuali cinta wanita kepada dirinya kita terima dan kita cintai dengan cinta itu. Artinya memenuhi keinginannya. Maka kita pun kepada Allah begitu. Jika engkau ingin mempunyai cintaku, kata Allah, yang engkau gunakan untuk mencintai aku, ambil cintaku di Muhammad. Dialah Habib, sang cinta. Maka kita disuruh mencintai Nabi. Inilah maulid dibikin oleh para aulia agar kita melakukan pendekatan kepada Allah dengan memuji-muji Nabi agar Allah memberikan cintanya. Apa cintanya? Isi cinta, Bu. Kalau cinta itu love, ya, seperti apal begitu. Kalau kita belah, isinya akhlakul karimah. Maka Nabi bersabda, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus untuk mendistribusikan akhlak. Akhlak itu yang ngasih Allah, tapi kita mesti pintunya Nabi. Kita berselawat kepadanya, kita laksanakan sunnahnya, kita ikuti ajarannya, Allah akan membagi akhlak. Apabila kita punya akhlak, maka kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah,
maka kita mencintai semua makhluk Allah yang Allah suruh untuk dihormati. Suami, istri, anak, tetangga, tetamu, guru, murid, kawan yang sakit, ya, dan yang perlu pertolongan dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi hamba yang mencintai Allah. Dan dia melakukan cinta kepada orang lain sebetulnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Jadi maulid salah satu usaha pendekatan agar kita mendapatkan cinta rohani yang kita perlukan untuk bahagia, yang kita perlukan untuk berbuat baik kepada orang lain karena Allah, sesuai dengan agama, ya. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya. Saya tahu judul atau temanya ini halus untuk, ya, dipahami pelan-pelan, tapi bukan sesuatu yang kita tidak kenal, ya. Hanya kita perlu berpikir sedikit, kita akan memahami apa agama itu. Agama itu cinta, iman itu cinta, Islam itu cinta. Itulah yang disebut agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, cinta yang dari rohani, dari akhlakul karimah. Kita berakhlak itu kelihatannya untuk berbuat baik kepada orang, bukan. Kita memerlukannya untuk menjadi kuat menghadapi, ya, makhluk, menghadapi kehidupan ini. Karena orang yang berakhlak adalah orang yang menerima kehadiran Allah dalam hidupnya. Allah hadir. Kalau susah Allah beri sabar, kalau ini Allah beri ridho, kalau ini, karena itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak salah kepada Allah. Jika salah diampunkan karena kekasihnya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, saya pikir cukup, itu tema begitu berat, ya. Saya di jalan tadi teringat untuk memberikan tema tentang nikmat, ya, ada dua nikmat yang sebetulnya, ya, tetapi saya lihat wajah-wajah, ya, ibu-ibu ini wajah-wajah cinta semua, ya. Jadi saya ubah seketika, ya. Ini silakan PR ibu, tema ini terus renungi, renungi. Semoga Allah beri paham dengan paham yang luas, dengan paham yang benar. Saya kira demikian. Ya, kita tutup dengan doa, ya, ala hadhihi niyah, al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana. Allahumma ya Allah jammilna bittaqwa wa jammilna bittaqwa wal afiyah wa akrimna bil iman wa akrimna bil ihsan wa akrimna bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La tada'lana fi makanina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
wala illa qadaita illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf, saya bicara suara agak tertekan. Saya tadi malam pulang ya, jam 2 dan belum tidur sampai sekarang ya, jadi minta maaf kalau suara saya agak tertekan, serak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.